Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab 2 Samuel pasal yang ke-10 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Saya baru pulang dari Israel. Sangat bersyukur bisa kembali bertemu dengan kalian setelah selesai di Israel rapat dan berdoa. Terlebih lagi kali ini tidak sengaja lewat di Jalan Sion, bukan dibawa oleh gate tetapi jalan sendiri di waktu senja. Dan hari yang terakhir cuaca juga buruk. Saya pergi beberapa hari dan hari yang terakhir cuaca agak baik, bisa melihat matahari terbenam. Tidak sengaja jalan-jalan sampai di Jalan Sion. Tahun ini tahun naik, dan di tol Sion tertulis Sion naik sampai di gerbang Sion. Bersyukur sekali. Dan yang terakhir, Allah pun memberi kami untuk naik. Dan ada kesempatan untuk diperlihatkan bagi kalian berjalan di Jalan Sion sampai di Gunung Tuhan. Satu pengalaman yang sangat spesial, dan saya percaya ini anugerah Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus. Kembali kami harus melewati hari penebus dosa, kemudian hari raya Sukot. Allah terus menuntun kita. Kita bersyukur. Hari ini kembali ke ayat 2 Samuel pasal yang ke-10. Terlebih dahulu harus menjelaskan semua pasal-pasal dalam 2 kitab Samuel garis besar. Kemudian baru kembali melihat pasal kita hari ini. Pasal pertama sampai dengan keempat mengatakan Daud menerusi Saul. Daud dia turun. Allah mengangkat Daud menjadi raja, dan siapa yang menjadi raja? Apakah keluarga Saul? Apakah panglima dari Saul? Mereka adalah orang-orang dalam dinasti dari Saul, tetapi pada saat Saul mati, keturunan Saul boleh saja menjadi penerus mereka, tetapi apakah mereka atau di zaman kerajaan Saul, orang-orang partai utama mereka, panglima mereka sesungguhnya siapa? Dan Daud, Allah memberitahu dia sebagai penerus. Samuel mengurapi dia menjadi raja mengganti Saul. Seharusnya bagaimana Daud bangkit menjadi penerus kerajaan? Kita melihat Daud agar Tuhan yang bekerja. Dia sendiri tidak turun tangan. Allah yang membawa dia menduduk dalam kerajaannya. Tangannya tidak menumpahkan darah keturunan dari keluarga Saul. Bahkan tidak menumpahkan darah orang Israel. Tetapi Allah mendudukkan dia di atas kedudukan kerajaan dan mendirikan kerajaan Daud. Kehendak Allah terjadi. Daud, dia orang yang berkenan bagi Allah dan mengikuti Allah. Di dalam 4 pasal ini bisa kita lihat
yaitu jangan menggunakan cara kita sendiri. Kita membiarkan Tuhan yang bekerja. Tidak perlu kamu sendiri menggunakan cara manusia atau usaha sendiri. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja. Daud dari pasal 1 sampai dengan 4 dia pun demikian. Dia percaya kepada Tuhan. Anakku, kita harus berdoa untuk percaya pada Allah dan bersandar pada Allah. Kemudian pasal 5 sampai dengan 9. Di dalam anugerah Allah, kerajaan Daud didirikan. Dia mendirikan kerajaan Daud. Segala bangsa-bangsa pun takluk kepadanya, dan dia mendapat kemenangan besar. Dan Allah memberi dia kemenangan besar. Juga tidak perlu menumpahkan darah keluarga Saul. Dia berkuasa yaitu Allah yang mengokohkan dia dan mendirikan dia. Dan di seluruh kitab 2 Samuel penulis ini dia ingin agar kita mengetahui sesuatu, yaitu didirinya satu kerajaan itu seluruhnya dari Allah. Kita seluruhnya bisa percaya pada Allah dan diangkat oleh Allah. Dan hari ini kamu di tempat kerja pun demikian. Kalau kamu boleh seluruhnya percaya pada Tuhan, itu kasih karunia Tuhan untuk mendirikan Daud, untuk memateraikan, menguatkan kerajaannya. Dan hari ini Allah pun bisa di tempat kerjamu menguatkan pekerjaanmu, jabatanmu. Kalau Allah tidak mengizinkan kamu keluar dari perusahaan itu, tidak orang yang bisa menterminitkan kamu. Kalau Allah memberkati pekerjaanmu, tidak ada orang yang bisa menyakitkanmu. Allah itu sungguh nyata. Dia mendirikan Daud di seluruh kerajaan dan juga dikelilingi dari bangsa-bangsa. Dan hubungan sangatlah rumit, tetapi Allah seluruhnya mendirikan kerajaan Daud. Dan juga kita pun melihat hati Daud ada pada Allah. Dan lewat imannya terhadap kasih Allah, dia sangat percaya dan sangat simpel. Kita lihat dia mengangkat tabut, kita pun tahu dia sangatlah sederhana, dia sangat mengasihi Allah, tetapi Allah dengan demikian juga mengangkat dia. Dan kita melihat hari ini kita pun demikian, bukan hanya mengatakan kita di tempat kerja, di negara kita pun demikian. Kalau negara kita atau rakyat kita sangat mengasihi Allah, maka Allah pasti akan mengangkat dan melindungi kita. Allah akan kehendak dari kota, negara kita, kehendaknya pasti akan digenapi. Kita tidak perlu mengandalkan orang lain atau dengan cara apapun. Kita hanya cukup menghidupkan diri sebagai pohon kehidupan dan mengikuti Allah. Dan kehendak Allah terhadapmu, terhadap keluargamu, terhadap kotamu pasti akan digenapi. Kita tidak perlu menggunakan cara manusia atau cara diri sendiri. Tetapi hati kita, hidup kita haruslah dengan baik dan benar. Dan apakah kehidupan kita akan selalu benar? Kasih kita terhadap Allah apakah selalu semakin kuat, semakin simpel, semakin semangat? Dunia ini sangatlah rumit. Banyak perkara, banyak bentrokan, bahkan terus membawa perubahan. Keadaan bisa berubah, situasi bisa berubah, hati manusia pun ikut berubah. Segala sesuatu ikut berubah.
Dan kita sendiri, hati kita, hari kita melihat pasal 10 sampai dengan 20. Karena boleh dikatakan dari pasal 9 sampai 20, 1 sampai 4, 5 sampai 8, 9 sampai 20. Hari ini kita sampai di jilid yang bab yang kelima. Kemudian di bab yang ketiga, dan ayat pasal 21, 24 itu yang keempat. Kita lihat hati Daud terhadap Allah mengikuti perubahan dalam situasi. Daud pun perlahan-lahan berubah. Terhadap Allah perlahan pun menjauh. Tidak begitu simpel lagi. Kelemahan mulai muncul. Masa lalu terhadap kasih dan percaya bersandar pada Allah, setelah dia menjadi raja, perlahan-lahan mundur. Perlahan mulai goyah. Dunia mulai berubah. Daud terpengaruh, Daud pun di situ berubah. Tapi kita melihat bagaimana Daud berkenan bagi Allah. Hatinya tetap pada Allah dan Allah tidak meninggalkan dia. Walaupun dia punya kelemahan, tetapi di hatinya tetap punya Allah. Walaupun ada gesekan, dia punya kelemahan. Dalam keadaan yang demikian, seluruh dunia memang sepertinya harus meruntuhkan Daud. Tetapi masa lalu Allah dari pasal 5 sampai 8 memberikan kasih karunia kepada dia. Pada pasal 9 dan 10 saya melihat Allah memberikan kebaikan kepadanya. Kasih setia Tuhan. Allah bekerja. Karena Allah tidak meninggalkan dia. Allah tetap ada kasih setia. Ini adalah Allah kita. Dan juga kita melihat saudara-saudari semua, kamu bukan seperti masa lalumu, sangat mengasihi Allah, asal hatimu masih ada Allah, mengikuti dia, Allah tetap dengan kasih setianya terhadapmu. Allah dengan menunjukkan kasih setianya kepada kita sampai beribu-ribu keturunan. Walaupun kita punya kelemahan, kita punya tidak acuh tak acuh, tapi kasih setia Allah tetap selamanya. Di pasal 9 kita melihat Daud menunjukkan kasihnya kepada keturunan Saul, yaitu Mephiboset. Pasal 9, Daud mendirikan kerajaannya telah kokoh. Dan juga dia mengatakan dia menghadapi banyak orang, hubungan dengan sesama. Dan di pasal 9 mengatakan hubungan dengan keluarga Saul. Dia dengan kasihnya terhadap keluarga Saul. Dan kita melihat di pasal ayat, dia tidak bertanya kepada Allah. Dia menurut pikirannya sendiri melakukannya. Dan sampai di pasal ke-10, terhadap matinya Raja Amon, bagaimana seharusnya Daud lakukan. Dan di sini kita tidak melihat dia tidak bertanya kepada Allah. Dia menggunakan hubungan antara negara, ya, Amon adalah musuh dari Raja Saul. Karena Saul menjadi raja Israel dan Amon adalah negara tetangga.
Jadi duanya bermusuhan. Amun bermusuh dengan Saul. Daud juga musuhnya Saul karena Saul mengejar Daud. Jadi Daud harus melarikan diri, bahkan meminta pertolongan dari Raja Filistin. Dia juga mungkin meminta pertolongan dari Raja Amon. Jadi dua negara ada persetujuan. Kita lihat hari ini seluruh dunia, negara pun mengadakan perserikatan, kamu ikut Amerika atau sebelah Cina. Banyak negara terpaksa memilih. Dan Daud, pada saat Saul menjadi raja, dia bermusuhan dengan Raja Amon, dan ada karena Amon melindungi dia, jadi ada persahabatan. Tapi sekarang Raja Bani Amon dia wafat. Tapi sekarang Daud menggantikan Saul. Dan bagaimana hubungan Saul terhadap Bani Amon? Dulunya Daud bersahabat dengan dia, dan sekarang anaknya menjadi raja menggantikan dia dan Daud. Dikatakan, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan padaku, dan aku akan mengutus untuk pegawaiku untuk menyatakan ikut berduka cita. Di sini akan menunjukkan persahabatan antara negara mengadakan persahabatan. Tapi Daud tidak terpikir, sekarang saya menggantikan Saul. Saul dulunya mereka musuh Bani Amon. Dan sekarang saya punya persahabatan dengan dia, tetapi saya sekarang menjadi raja Israel. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya Allahku, apa yang harus aku lakukan? Di sini Daud tidak bertanya kepada Allah. Tidak berkata mengambil effort untuk bertanya kepada Tuhan. Atau Daud di kemah untuk bertanya kepada Allah. Tidak. Dia mengutus pegawainya. Akhirnya pegawainya sampai di situ. Terjadilah sesuatu. Ya, kebaikan Daud, tetapi dia tidak terpikir anaknya Hanun dengan pegawai dari orang Bani Amon, mereka mengadakan kecurigaan pada Daud. Sepertinya dia mengutus orang untuk menyelidiki kota-kota mereka, mengintai negara mereka. Jadi di sini ada kesalahpahaman. Maksud Daud tidak demikian, yaitu untuk memperbaharui persahabatan perjanjian dengan ayahnya, untuk mengadakan persahabatan. Bagi seorang raja itu hal yang normal, tetapi menimbulkan kecurigaan. Dia merasa kamu datang ingin menyelidiki kotaku dan mengintai untuk menghancurkan kotaku. Dia datang menyelidiki kota, kemudian pulang untuk menyerang kami. Mengapa ada kesalahpahaman demikian? Dan karena kesalahan paham ini menimbulkan perang besar yang mengadakan kerjasama dengan orang Amon dengan orang Aram untuk memerangi Daud. Kejadian yang demikian, hanya kesalahpahaman yang kecil membuatkan perkara yang sangat besar. Dan kita melihat hari ini Jepang di situ nuklir. Mohon Tuhan untuk
berbelas kasihan. Jangan karena perkara kecil untuk terus meningkat pertanggungjawaban yang akhir menimbulkan perang besar. Kita harus berdoa. Kita harus mencari Allah. Jepang harus bangkit mencari Allah. Gereja kita yang di Jepang harus bangkit berdoa bagi negara Jepang, pemerintah Jepang. Kita di Hong Kong, kita pun harus mencari Allah. Kita harus berdoa kepada pemerintah kita, bagi negara kita untuk percaya kepada Allah. Semua menggunakan dengan perserikatan negara mengadakan persahabatan akan menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahpahaman dalam komunikasi yang akhir menimbulkan permusuhan dan hubungan semakin tegang. Demikian. Dan seterusnya mereka pun berperang. Mohon Tuhan untuk menolong kita untuk menjaga negara kita jangan sampai pada langkah kita. Kita harus bertanya kepada Allah. Pasal yang ke-10 1 sampai dengan 5. Ini kata pengantar. Latar belakang yang mengakibatkan perang ini. Jadi Daud dia tidak bertanya kepada Allah. Perkara yang kecil menimbulkan perang besar. Ayat 1 sampai dengan 5 mengatakan pegawainya Daud dia dicukur setengah dari janggutnya dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai ke pantat mereka. Mereka dipermalukan. Satu peperangan karena kesalahpahaman, maka timbullah perang. Bagi Daud, kalau ia bertanya kepada Allah, mungkin akan terhindar dari peperangan ini. Ayat 6 sampai dengan 14. Yoab mengalahkan perserikatan antara orang Amon dan Aram. Perserikatan ini sangat besar. Amon dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Daud sehingga dia menyewa para prajurit orang Aram. Di ayat ke-6. Setelah dilihat Bani Anom bahwa mereka dibenci Daud. Dibenci. Yaitu hubungan mereka sangat busuk, sangat buruk. Karena perbuatan mereka mempermalukan pegawai Daud, Daud sangat marah. Maka Bani Amon mereka tahu harus berperang, maka menyewa orang untuk meminta pertolongan. Bahkan dia di situ menyuruh orang Aram, menyewa orang Aram. Orang Aram yang sekarang adalah Suria. Dan negara Suria waktu itu bukan negara perserikatan. Mereka memiliki juga negara Aram dan dengan negara yang berbeda-beda. Ada besar, ada yang kecil. Bukan satu negara yang kesatuan satu negara, tetapi berbeda negara. Tetapi mereka juga semua adalah orang Aram. Di sini kita melihat ini 3 negara. Negara Aram. Aram Rehob pertama dan orang Aram dari Soba. Ketiga yaitu dari negeri Maakah. Mereka juga adalah orang Aram dan juga orang Top. Mereka juga adalah orang Aram dan juga dari negeri Aram. Di dulu masa lalu di tempatnya Lebanon, dan dulu Aram adalah negara yang kuat.
Hadadezer. Dia adalah raja Aram yang terkuat, Hadadezer. Dan juga kita melihat negara Aram waktu itu mereka memiliki beberapa negara di situ. Dan sekarang beberapa negara ini menghadapi bangkitnya Daud. Allah mendirikan kerajaan Daud, bahkan Daud menduduki tanah Aram begitu banyak sampai di tempat Haman. Orang Aram melihat tanah mereka menjadi bagian dari kerajaan Daud. Pada saat Daud yang kuat, mereka tidak berdaya, mereka takluk. Dan sekarang Raja Amun bangkit, hendak berperang pada Daud. Apa yang harus mereka lakukan? Bahkan Amun menyewa mereka. Mereka bersama berperang, baik dengan uang atau tidak. Mereka harus berperang, bahkan bekerja sama. Aram bekerja sama dengan 4 negara. Satu negara, 1.000 orang, negara kecil pun mereka berperang. Dan orang-orang Aram, semuanya bekerja sama. Baik perkara besar atau kecil, mereka bekerja sama dengan Bani Anom. Daud tidak bertanya kepada Allah perkara ini. Raja Amon dia mati. Daud dengan persahabatan berbuat demikian sehingga menimbulkan kesalahpahaman sehingga sekarang menimbulkan Bani Anom. Mereka bekerja sama dengan beberapa raja Amon berperang. Apa yang harus diperbuat oleh Daud? Perserikatan di situ mengadakan peperangan. Daud menyuruh Yoab untuk maju berperang dengan segenap pasukan pahlawan. Ayat ke-7, seperti ayat ke-7, ketika Daud mendengar hal itu, disuruhlah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Segenap pasukan pahlawan. Kita di saat ini di 9 sampai dengan 14, kita melihat kesalahan dari Yoab. Pasukan pahlawannya di sebelah utara, sedangkan ia terjepit dengan orang Amon. Keadaan sangatlah berbahaya. Mereka terjepit di tengah-tengah. Di depan puluhan tentara, di belakang ada pasukan orang Aram. Waktu mereka maju berperang, orang Anom dari sebelah utara mereka muncul. Dia tidak dari selatan, dia berjalan dari utara. Dan di sebelah utara tentara Aram pun maju sehingga ia dikelilingin oleh pasukan, terjepit di tengah-tengah. Keadaan sangat membahayakan sehingga di situ Yoab berunding berkata kepada Abisai, kita seorang berhadapan dengan satu halapan. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka terhadap dengan orang Aram itu. Yang perkasa mereka menghadapi Aram bersama dengan Aram, dan yang sisanya kepada adiknya Abisai. Mereka menganggap bahwa orang Amon
tidak begitu kuat. Orang Israel mereka menghadapi sebelah utara dua pasukan yang terpisah, dan Yoab berkata kepada Abisai, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Anam lebih kuat padamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu, marilah kita menguapkan hati untuk bangsa kita, untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Kita lihat kekuatan dari Yoab muncul. Kalau harus mati, biarlah mati. Tapi ia berkata kepada Abisai, jika orang Aram yang lebih kuat padaku, engkau harus menolong aku. Tapi kalau orang Amon lebih kuat, maka aku datang menolong engkau. Sesungguhnya tidak bisa ditolong. Kalau orang Aram lebih kuat dari Aram, Abisai menolong dia, mengutus prajuritnya untuk memerangi Aram, lagi pula harus menghadang orang Amon. Itu hal yang sangat sulit. Jadi seandainya salah satu pihak lemah, maka mereka akan kalah. Tapi puji Tuhan, mereka dua beradik, mereka bersama menghadap, mereka berkorban demi nyawanya. Kalau harus mati, mereka pun rela. Seperti dikatakan, kiranya Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Yoab, dia menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan Daud tidak di arena. Panglima Yoab yang mengatur, sehingga mereka pun berperang dan akhirnya mereka menang. Orang Aram melarikan diri. Orang Amon kembali ke tempatnya. Mereka pun kembali ke Yerusalem. Mereka tidak mengejar mereka lagi. Di bagian yang kedua, di sub yang ketiga, di sub ketiga boleh dikatakan kasih karunia Allah, kebaikan dari Allah. Di hal yang sangat berbahaya, Allah menyelamatkan mereka, tetapi tidak disebut nama Allah. Hanya Yoab yang berkata, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Ayat 15 sampai dengan 19 yang terakhir. Daud menaklukkan perserikatan orang Aram, sehingga orang Aram tidak berani lagi. Mereka takut memberi pertolongan kepada Bani Amon. Dikatakan karena kasih karunia Allah, Daud menang perang. Ketika orang Allah melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama mereka. Orang Aram sepertinya tidak rela, sepertinya belum kalah seluruhnya. Mereka berkumpul bersama lagi, dan Hadadezer, dia adalah raja Aram yang terkuat. Dia menyuruh orang Aram di seberang sungai Efrat maju berperang. Maka sampai di Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Mereka di situ berkumpul di sungai Efrat, dan untuk mereka pun maju berperang, kembali lagi berperang dengan Daud. Bahkan panglima mereka Sobak pun datang. Mereka berkumpul. Daud pun menyambut perang ini. Kali ini Daud mengatur barisannya. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka berkumpullah orang Israel di seberang sungai Yordan sampai ke Helam. Orang mereka pun bertempur melawan dia, dan Daud membunuh orang Aram 700 ekor kereta kuda, 40.000 orang pasukan berkuda, dan Sobak panglima mereka pun dilukai sampai mati di situ. Orang Aram mereka takluk di situ, tidak berani lagi, mereka takut memberi pertolongan kepada orang Aram. Saudara semua, saat ini
mulai di pasal 10 kita melihat negara Israel, mereka mulai goyah. Amon bangkit untuk membuatkan kekacauan, dan juga orang alam negara kuno. Mereka mendirikan kerajaan mereka lebih awal dari negara Israel. Mereka mulai kekacauan, mereka ingin mendapatkan tempat mereka. Dan mengapa Daud mereka mulai goyang? Kita harus bertanya hal ini. Sesungguhnya Daud perlahan dia lemah. Dan besok kita akan melihat kelemahan dari Daud. Hari ini, di pasal ini kita lihat dia tidak bertanya kepada Allah. Hidupnya mulai lemah. Negara mulai kacau. Ada kalanya kita melihat di sejarah dari raja-raja Israel, ya, pada saat negaranya sangat mengasihi Allah, negaranya damai sejahtera. Tetapi pada saat raja lemah meninggalkan Allah, maka kekacauan mulai muncul. Keamananmu terhadap kasih Allah, mengikuti Allah, itu ada hubungan. Ada kasih karunia Allah di situ. Daud bangkit menjadi raja. Di dalam kasih karunia Allah, di seluruh negara damai dan negara makin berkembang. Sekarang lihat Daud mulai menurun. Negara mulai kacau. Bahkan hampir kalah perang. Bukan karena kasih karunia Tuhan. Yoab menghadapi persekutuan dari Aram dan Amon, hampir kalah perang. Tetapi kasih setia Tuhan ada di sini. Allah tidak meninggalkan Daud. Mohon Tuhan itu pun menolong kita. Kita walaupun lemah, tetapi hati kita harus terus mencari Allah. Jangan tinggalkan Allah. Allah tahu akan hatimu. Kita harus percaya kepadanya dan bersandar kepadanya. Dia ada kasih setia bagi kita. Amin. Hari ini dalam perhubungan dari negara, kita lebih banyak lagi mencari Allah. Bukan seharusnya kita seluruhnya mencari Allah. Kita harus bertobat, maka kita akan damai sejahtera. Kita semakin bertobat kembali pada Allah, kita semakin damai. Semakin kita meninggalkan Allah, semakin kacau. Mohon Tuhan untuk melindungi gereja kita dan juga negara kita dan masyarakat kita. Kamu sebagai direktur pun demikian, dalam hubungan negara yang kacau, dalam perekonomian yang tidak baik. Tapi hatimu kembali kepada Allah. Hatimu akan maka Allah pun akan meningkatkan perusahaanmu. Mohon Tuhan untuk memberkatimu. Amin. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya.
follow you. Blessing me, Nadesia, to know you as I know. Set my feet in your
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Bagaimanapun kehidupan kami, seberapa kacaunya kehidupan kami, Tuhan, tetapi kasih setiamu menyertai kami. Engkau tidak meninggalkan kami, walaupun kami punya kelemahan, bahkan kami jarang mencari Engkau, tetapi Engkau, ya Tuhanku, tetap menunjukkan kasih setia kami kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami dimanapun kami terjatuh dalam keadaan apapun. Tuhan, dengan tangan-Mu yang kuat menyanggah kami. Tuhan, kami berterima kasih. Sungguh dimanapun Engkau dengan kasih-Mu terhadap kami. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita di mata baik kita di tempat yang tinggi atau lembah. Kekelaman kita tetap Allah kita. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Kami bersyukur kepadamu dari dalam hati sanubari kami. Engkau telah memilih kami sejak kami dalam kandungan, seperti Engkau memilih Daud. Tuhan, kami berterima kasih dalam keadaan apapun. Tuhan, Engkau melindungi dan ingat akan kami. Kami berterima kasih walaupun kami lemah atau kuat. Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun hidup kami. Kami bersyukur. Saudara-saudari semua, adakah di antara kita hidup seperti Israel, seperti hubungan dengan orang Aram, seperti orang aman? Hubungan ini seperti bau atau benci karena kesalahan yang kecil membuat perkara yang besar. Saya mengundang saudara semua, kalau hubungan atau di dalam hubunganmu ada kebencian sehingga menimbulkan kekacauan dan atau dalam keadaanmu yang sulit, dalam kekacauan, saya mengundang kalian untuk di arena, silakan maju ke depan atau kita berdoa. Kalau saudara-saudara semua hidupmu dalam kekacauan, kamu silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Sepertinya dilihat orang, sepertinya penuh dengan kemewahan seperti Daud, dia menjadi raja. Tetapi kamu tahu di dalam hidupmu ada kerusuhan atau kekacauan dan juga datang dengan tiba-tiba. Kamu pun tidak tahu apa yang terjadi. Seluruh keadaan sepertinya diubah, situasi berubah. Saya mengundang saudara-saudari semua yang di depan, terlebih dahulu kamu berdoa kepada Tuhan. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Seperti sebelumnya sangat baik, tetapi musuh pun muncul. Bukan satu, bahkan segerombolan demi segerombolan yang terus mengelilingimu. Perasaanmu sangat diganggu. Saya mengundang saudara semua untuk berdoa. Bahkan kamu berkata kepada Tuhan, "Ya Allahku, dalam perkara ini aku tidak berdaya lagi untuk mencari Engkau, bahkan aku tidak mencari Engkau dengan menggunakan cara manusia, dengan pengalaman, tetapi
tidak seluruhnya tertuju kepada Engkau. Tuhan, mohon ampunilah aku. Saudara-saudari kalian tidak sebatang kara. Kita bersama berdoa. Roh Kudus, kami memohon padamu. Tuhan, saudara-saudari kami, kalau dalam kesusahan kamu tidak mencari Allah terlebih dahulu pada Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan aku. Ampunilah aku dalam kesusahan, aku tidak mencari Engkau, bersandar kepada Engkau. Saudara-saudari, ya Tuhan, Engkau melihat hati saudara-saudari kami penuh dengan rasa benci, seperti tak ada jalan keluar, tak kuat untuk mencari Engkau. Saudara-saudari semua, dulu kalau kamu juga seperti Daud, kamu dulu seperti Daud, dulunya dia orang yang simple, tetapi karena perubahan situasi, hatimu perlahan berubah, meninggalkan Tuhan. Bahkan dalam kesusahan kamu tidak bisa mencari Tuhan. Kita letakkan tangan kita di atas hati kita, kita berdoa untuk hidup kita. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami semua. Tuhan, Engkau melihat seperti mereka mereka dicekam oleh kegelapan. Semua awan-awan hitam ini mengelilingi mereka seperti tidak bisa dibuang. Tuhan, hari ini Engkau berfirman kepada mereka. Tuhan, Engkau yang mengangkat mereka, Engkau Allah yang memilih mereka, sehingga agar mereka bisa mencari Engkau di dalam kekelaman ini, di dalam tidak melihat cahaya terang. Tuhan, Engkau membuka mata roh hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau membuka mata rohani saudara-saudari kami. Tuhan Yesus, agar mereka bisa melihat terang, agar mereka bisa melihat terang. Engkau, Tuhan Yesus, saudara-saudari pada saat mereka melihat terang, mereka akan melihat jalan keluar. Mereka akan melihat jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terang Tuhan menerangi hidup saudara-saudari kami semua. Segala kegelapan, segala musuh-musuh semuanya bubar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, deklarasikan saudara-saudari kami mulai bersandar kepada Engkau dan mencari hati Engkau dengan simpel mengikuti Tuhan.
Engkau letakkan hati ini kepada saudara-saudari kami, hanya bersandar kepada Engkau. Saudara kami bersandar kepada Engkau. Engkaulah yang memikat hati kami. Tuhan Yesus, bukan pada tertuju pada segala kekelaman atau tekanan, bukan tertuju pada pekerjaan orang-orang jahat, tetapi Tuhan hanya tertuju kepada Engkau. Di tahun yang baru, di tahun 5784, Tuhan, Engkau menggenapi segala kehidupan saudara-saudari. Roh Kudus, Engkau penuhi saudara-saudari kami bersama Tuhan, juga Engkau dimanapun mereka berada, Engkau penuhi saudara-saudari. Kiranya Tuhan melakukan yang baik di matanya. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matamu. Bersama kita berdoa untuk diri kita sendiri, agar hati kita punya hati mengikuti Tuhan, hati yang mengasihi Allah kita. Mari kita berdoa untuk hidup kita. Ya, katakan kepada Tuhan, katakan, ya Tuhan, aku ingin punya hati hanya mengasihi Engkau, hanya punya hati untuk mengikuti Engkau. Lebih banyak lagi. Tuhan, Engkau membersihkan hati kami. Walau keadaan apapun Tuhan, hati kami tidak goyah. Tuhan, kami hanya tertuju kepadamu, hanya tertuju padamu. Tuhan, Engkau selidiki hati kami. Engkau ganti hati yang keras kami menjadi hati yang lembut, hati yang mengikuti Engkau. Ubah hati batu kami menjadi hati dengan yang lemah lembut. Jadikan kami orang yang baru, Tuhan. Jadikan kami saudara-saudari, mari kita berdoa untuk dosa kita. Kita di hadapan Allah, kita mengaku kelemahan kita. Juga kita mohon Tuhan untuk melindungi kita dengan kasih yang mula-mula terhadap Dia. Kasih dinyalakan kembali agar kita terhindar dari yang jahat dan serangan. Mari kita berdoa. Tuhan, nyalakan api kasih-Mu kepada kami. Tuhan, Engkau ampuni kami setiap kelemahan kami. Ampunilah kami acuh tak acuh, kami mundur. Mohon Engkau pulihkan kasih kami yang mula-mula, kasih terhadap Engkau dan percaya kepadamu, seperti Daud, seperti awal-awal dia mengasihi Engkau. Segala sesuatu bertanya kepada Engkau. Pada saat kami keadaan lebih baik, Tuhan, kami lupa. Ampunilah kami.
Saudara-saudara, letakkan tanganmu di atas hati. Mohon Tuhan untuk memberkatimu. Terus semangat, terus percaya. Roh Kudus ada di dalam hatimu menyala. Kasih terhadap Allah menyala. Dan juga percaya segala sesuatu mencari Dia, bertanya kepada Dia. Mohon Tuhan melepaskan engkau dari yang jahat, serangan dan juga percobaan. Kiranya Allah menyertaimu, meningkatkanmu sehingga kamu terus berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudari-saudari semua, kita berdoa untuk di Chongqing, untuk perubahan penggunaan sarana. Kita berdoa dan juga kita berdoa untuk tim guru Lewi agar Tuhan memberi. Kita berdoa untuk mendirikan sekolah, kita untuk rumah Allah, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menuntun kami. Ajar kami bagaimana untuk melakukan. Tuhan, Engkau jaga. Ya Allahku, agar penggunaan pengalihan sarana bisa berhari. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi dengan kebaikan-Mu terhadap kami. Kami mohon Engkau untuk mengingatkan tim guru dari Lewi sehingga kami bisa mendirikan satu sekolah dari SD sampai dengan perguruan. Tuhan, Engkau mempersiapkan bagi kami semua. Kami mohon Engkau mengadakan mujizat di tengah-tengah kami, karena Engkau ya Allah penuh dengan kuasa. Engkau penuh dengan kasih setia-Mu berkelimpahan. Kami percaya kepada Engkau, kami bersandar kepada Engkau. Engkau menyediakan jalan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Damai sejahtera Tuhan ada padamu dan menyertai-mu, menggenapi semua yang di dalam keinginan hatimu, sehingga kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupmu digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita renungan pagi di sini. Tuhan Yesus memberkati.